Shalom sejahtera untuk kita semua. Saya Teresia Taud. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas audit forensik. Nah, tugas ini di mana mengidentifikasi dan membuat perencanaan audit dari sebuah contoh kasus. Kasus yang saya ambil adalah kasus Bank Senturi. Ini rincian kasusnya. Teman-teman bisa lihat. Kita langsung saja. Yang pertama, identifikasi kasus menggunakan analisis 5W plus 1H. Yang pertama, what? Atau apa jenis penyimpangan dan dampak yang terjadi. Nah, pada kasus Bank Senturi, dia merupakan kasus fraud yang sangat besar, yaitu adanya tindak korupsi yang dilakukan. Dampaknya, Bank Senturi tidak lagi memiliki kepercayaan dari masyarakat. Yang kedua, who, atau siapa pihak-pihak yang bertanggung jawab. Nah, dalam kasus ini banyak pihak yang terlibat, yaitu dari pejabat bank, aparat kepolisian, bahkan lembaga-lembaga pembuat kebijakan. Nah, selain itu, kasus ini disebut-sebut merupakan cikal bakal perselisihan antara KPK dengan Polri dalam kasus Bibi Chandra dan Cicak versus Buaya, menurut Adit Jondro 2010. Yang ketiga, where, atau di mana tempat terjadinya penyimpangan. Penyimpangan atau fraud yang terjadi ini adalah penyimpangan yang terjadi pada Bank Senturi tahun 2008, hingga kemudian kasus ini ditutup pada tahun 2016 oleh KPK. Pemecahannya masih simpang siur, dan pengusutannya tidak menemui titik temu. Hingga akhirnya kasus ditutup dengan penahanan salah seorang deputi Bank Indonesia. Yang keempat, when, yaitu kapan waktunya terjadi penyimpangan. Kasus Bank Senturi ini terjadi pada tahun 2008 dan ditutup pada tahun 2016. Pada awal beroperasi, Bank Senturi sempat menunjukkan tanda-tanda adanya masalah kesehatan bank yang menunjukkan bahwa rasio kesehatan Bank Senturi bermasalah di tahun-tahun 2004 dan tahun 2005. Di tahun 2008, hampir seluruh rasio kesehatan Bank Senturi menurun drastis, yaitu perubahan rasio-rasio di tahun 2008 cukup signifikan dibandingkan dengan fluktuasi rasio tahun-tahun sebelumnya. Adanya dugaan fraud yang terjadi di Bank Senturi kemudian memicu DPR dan KPK mengajukan adanya pelaksanaan audit investigasi BPK atas bank tersebut. Dalam kasus Bank Senturi 2008, BPK menyatakan telah melakukan 2 audit investigasi. Salah satunya adalah audit pada tahap awal tertanggal 20 November 2009. Sementara audit tahap kedua cenderung menjabarkan temuan audit pertama. Yang kelima, why, atau mengapa penyebab terjadinya penyimpangan. Penyebab adanya tindakan fraud yang terjadi adalah adanya filosofi manajemen yang kurang baik dan posisi keuangan yang kurang baik pada Bank Senturi. Ini membuktikan tidak adanya sistem pengendalian yang baik di dalam bank, sehingga orang-orang sangat gampang melakukan penggelapan uang ataupun terjadinya fraud dan tidak adanya tindak tegas yang dilakukan. Yang keenam, modus penyimpangan atau bagaimana modus penyimpangan. Pada kasus yang terjadi dapat dilihat dari adanya filosofi manajemen yang kurang baik dan posisi keuangan yang tidak sehat pada Bank Senturi. Nah, kasus yang terjadi juga merupakan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan dari pejabat yang secara tidak langsung merupakan perbuatan yang disengaja. Pada kasus ini, terdapat fraud berupa penggelapan dana yang dilakukan atau adanya tindak korupsi yang ditujukan pada penemuan yang dilakukan oleh LHP, investigasi BPK, tahap 1, yaitu adanya penggelapan dana Kalfalas sebesar 18 juta dolar dan pemecahan 247 NCD masing-masing nominal 2 miliar rupiah. Dan adanya peluang yang dilakukan oleh manajemen Bank Senturi. Kasus pemberian dana talangan Bank Senturi adalah salah satu kasus terbesar di dunia perbankan yang terjadi pada tahun 2008. Nah, yang berikutnya perencanaan audit dari kasus tersebut. Yang pertama, di sini saya sebagai seorang auditor melakukan yaitu program audit. Nah, yang pertama, pelajari dan memahami akar permasalahan yang dari kasus yang terjadi. Yang kedua, perlu menyiapkan bukti awal yang diperoleh. Nah, adanya dugaan fraud yang dilakukan oleh Bank Senturi
di mana rasio kesehatan bank pada tahun 2008 menurun drastis dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, perlu menentukan penyebab terjadinya kasus yang terjadi. Nah, pada kasus tersebut, adanya krisis yang dialami di tengah tahun 2008, yakni adanya kesulitan likuiditas perbankan dikarenakan terjadi pemindahan kas nasabah keluar bank dan krisis kepercayaan antar bank yang mengakibatkan kemacetan pasar uang bank sehingga terjadi kesulitan peminjaman antar bank serta adanya kerusakan manajemen dalam bank Senturi itu sendiri. Yang berikutnya, yang keempat, menilai risiko terjadinya penyimpangan dari hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kelima, menentukan sasaran yang akan diperiksa. Di sini, sasaran yang akan diperiksa adalah manajemen bank dan lain-lainnya. Yang berikut, menyiapkan prosedur pemeriksaan terkait data-data yang diperoleh. Yang berikutnya, meminta rincian laporan keuangan dan data-data yang diperoleh. Yang terakhir, pertimbangan terhadap bukti yang diperoleh. Nah, tujuan dilakukan audit program dalam melakukan pemeriksaan pada kasus Bank Senturi adalah untuk menemukan transaksi-transaksi yang tidak wajar dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang merugikan Bank Senturi atau negara dan atau masyarakat, baik sesudah atau sebelum bank tersebut diambil alih oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS, termasuk mengungkapkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Yang berikutnya, setelah membuat audit program, perlu menyiapkan sumber daya. Yang pertama, melakukan komunikasi dengan orang-orang yang perlu mengetahui audit yang akan dilakukan. Nah, di sini pada kasus Bank Senturi, adanya dugaan fraud yang terjadi memicu DPR dan KPK untuk mengajukan adanya pelaksanaan audit investigasi oleh BPK. Kemudian BPK melakukan pemeriksaan atas bank tersebut. Sehingga di sini terjadinya komunikasi antara pihak yang berkaitan. Yang berikutnya, yang melakukan pemeriksaan adalah auditor Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Yang ketiga, dalam menyiapkan sumber daya adalah menyiapkan anggaran waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan. Pada kasus Bank Senturi, pemeriksaan lapangan dilaksanakan selama 150 hari kerja, yaitu tahap 1 selama 50 hari kerja, tahap 2 selama 50 hari kerja, dan adanya tambahan pemeriksaan selama 25 hari. Jadi, BPK memerlukan 125 hari kerja dan atau lebih cepat dari yang direncanakan, yaitu 150 hari kerja. Demikian penjelasan dari saya, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.